ibu-ibu semuanya yang mungkin lagi bingung untuk masak apa hari ini dengan variasi yang sering kita lakukan, terutama misalnya kayak mau mengolah bandeng. Kemudian sekarang dengan adanya tambahan pengetahuan tentang daun kelor, kalau bisa kita mencoba mengupayakan setiap kali sering-sering kita masak daun kelor. Nah, masak daun kelor itu supaya tidak membosankan, kan biasanya sering hanya di sayur bening, bisa juga dicampur sayur lodeh, bisa juga dicampur telur dadar, bisa juga dicampur untuk membuat. Nah, ini untuk kali ini saya ingin menunjukkan daun kelor dibuat dengan pepes bandeng. Ini tadi saya tambahkan daun kelor lagi supaya lebih mantap daun kelornya. Ini ikan bandengnya, kemudian kita tutup sedikit dengan daun kelor. Ini mengapa daun kelor tadi direbus sebentar, maksudnya adalah supaya lemes sehingga mudah untuk dicampur ya, untuk dibikin layu. Nah, jadi kita mudah untuk mencampurnya dan juga kita tidak kesulitan untuk mengolahnya, untuk mencampurnya di dalam adonan-adonan. Nah, ini nanti kita kukus. Setelah kukus bisa dipanaskan lagi, misalnya dengan menggunakan teflon atau menggunakan pemanas yang lain supaya lebih keset aja. Kita biasanya setelah dikukus kemudian digarang atau dipanggang gitu ya, menggunakan teflon atau menggunakan yang lain. Jadi kita juga bisa bervariasi di dalam campurannya. Untuk daun kelor itu bisa menggunakan tempe yang kita potong ya, kita potong halus, kemudian tempenya bisa dikukus dahulu supaya tempenya tidak ada rasa yang tidak enak. Jadi setelah dirajang tipis halus, tempenya kita kukus. Setelah kita kukus sebentar baru kita campur dengan bumbu-bumbu yang tadi. Ini bumbunya itu kita cari mudahnya itu pakai bumbu model urap atau gudangan. Jadi ini ada manis-manisnya, ada asinnya, ada pedasnya. Selain bumbu urap, kita bisa juga menggunakan bumbu gurih ya. Kalau bumbu gurih itu pakai ketumbar, pakai bawang merah, bawang putih. Kalau ini tadi menggunakan bumbu urap, sehingga hanya bawang putih dengan cabai, kemudian kencur sama gula merah. Kalau yang bumbu gurih itu menggunakan bumbu ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemudian bisa juga diberi serai dan salam. Kalau ini tidak usah pakai serai, tidak usah pakai salam, karena ini bumbunya cenderung seperti urap ya. Nanti ibu-ibu bisa mencoba yang jenis bumbu lain. Jadi kalau misalnya tidak ikan bandeng, bisa ditambahkan tempe atau bisa ditambahkan tahu sebagai campuran, tetapi tetap memakai kelapa muda ya. Nah, jadi ini variasi dari masakan daun kelor, aneka variasi daun kelor, supaya tidak hanya di sayur dengan menggunakan air ya. Jadi daun kelor bisa dicampur dengan berbagai macam jenis campuran. Nah, bumbunya kita menyesuaikan dengan masakannya. Jadi kalau misalnya lodeh ya, kita bumbunya tentu pakai pedas, atau dimasak sayur bobor, atau dimasak untuk mencampuri dadar telur, sehingga vitamin yang ada di dalam kelor itu bisa termakan oleh, terutama bagi anak-anak itu sangat baik. Untuk orang tua pun juga baik, karena dia adalah menetralisir kandungan-kandungan racun yang ada di dalam tubuh. Karena memang ternyata untuk daun kelor itu
mengandung vitamin C yang sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk konsumsi dalam rangka untuk menetralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini tadi bandengnya hanya satu, kita potong-potong bisa dapat banyak. Jadi daun kelornya bisa kita sesuaikan aja. Bagi yang belum menanam silahkan menanam saja, karena ini adalah makanan sehat yang murah meriah tetapi tidak kalah enak dengan daun so dan daun yang lain-lain yang sudah terbiasa kita pakai untuk masak. Ya, jadi ini tadi bandengnya hanya 1 ekor. Daripada kita masaknya hanya rutin digoreng terlalu banyak minyak, nah ini kita bikin variasi untuk dibuat pepes bandeng daun kelor. Jadi daun kelor bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam variasi masakan untuk membuat cita rasa makanan kita menjadi tidak bosan, tidak membosankan, dan juga menyehatkan. Ya, jadi saya kira itu nanti ibu-ibu bisa mencoba semuanya agar supaya kita selalu membuat makanan yang bervariasi. Jadi nanti setelah ini selesai kita buat, kita kukus, baru kita panggang, bisa disimpan atau bisa untuk makan pagi, siang, sore tidak akan basi ya, karena ini sudah dipanggang kemudian sudah dikukus, dipanggang, bisa kita simpan juga di kulkas untuk beberapa hari ya. Ini kalau misalnya kita tadi daun kelornya kurang, bisa kita tambahkan lagi supaya lebih mantap. Ya, ini semua kalau punya kebun di rumah sendiri, daun kelor tinggal memetik, daun pisang juga tinggal memetik, tidak usah banyak-banyak menanam pohon pisang, 1 saja. Bila mana kita butuh kita tinggal metik. Nah, ini semua juga kebun sendiri. Jika ibu-ibu nanti di rumah yang punya sedikit tanah, bisa untuk menanam pisang sedikit, sehingga kita sewaktu-waktu butuh daun pisang, kita tidak kesulitan harus lari-lari ke pasar. Ya, ini daun kelor juga kita menanam sedikit. Setiap saat kita butuh sayur, tidak punya sayuran, wah kita bisa memetik daun kelor hanya untuk 1 kali masak. Ya. Nah, ini ibu-ibu nanti bisa mencoba di rumah, dipraktekkan ya, bagaimana kita bisa membuat makanan sehat yang murah meriah tanpa harus repot mencari-cari di pasar atau di dalam supermarket. Kita di rumah sudah bisa untuk selalu menyiapkan untuk kebutuhan rumah tangga kita. Jadi ini juga daun kelor tadi hanya memetik di kebun, daunnya juga memetik di kebun ya. Kalau kelapanya memang beli, tetapi juga bagi yang punya pohon kelapa saya kira kalau di kota terlalu sulit. Jadi kita untuk kelapa bisa beli kelapa yang sudah parut, itu memudahkan kita untuk membuat segala sesuatu dengan cepat ya. Ya. Ini tadi hanya membuat kelapa seperempat kelapa, kemudian 1 ekor bandeng yang sudah di presto ya, kemudian beberapa tangkai tadi daun kelor. Ini tadi kita paling hanya sekian ini ibu-ibu ya, untuk daun kelornya cukup. Nah, ini cepat sekali jadi. Daunnya hanya 1 pelepah daun pisang, cukup 1 ekor bandeng yang tidak terlalu besar, kecil, 1 ekor bandeng yang kecil ya.
butir daun kelor, hanya beberapa tangkai. Ya, ini sudah selesai. Ini tinggal nanti dikukus. Kukus paling cukup 20 menit saja, nggak apa-apa, cukup 20 menit ya, supaya sudah matang sampai ke dalam. Ya, ini ibu-ibu semuanya sudah cukup. Kita tinggal mengukus, nanti kita rapikan daunnya, tinggal dikukus. Ini bisa cukup, bisa disimpan setelah dikukus, bisa disimpan di kulkas untuk beberapa kali. Mungkin setiap kali makan kita hanya ngambil 2 atau 3. Kita bisa ini dipanaskan lagi untuk dihidangkan. Jadi dalam tempo yang cukup singkat kita sudah bisa membuat variasi hidangan yang murah, meriah, sederhana tetapi sehat dan bergizi. Demikian ibu-ibu semuanya, semoga kita bisa mencoba. Silahkan untuk dicoba. Nanti ini tinggal dikukus, setelah dingin kita simpan di kulkas. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Selamat mencoba, terima kasih atas like-nya dan subscribe-nya. Semoga nanti akan bisa mendapatkan acara yang lain lagi di dalam membuat variasi daun kelor.